Sosialisasi tatap muka Sri Nanda Lamadau, calon anggota DPRD Kota Manado Dapil 3 Tuminting Bunaken Darat Bunaken Kepulauan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Kelurahan Karangria lingkungan 3 Kecamatan Tuminting Kota Manado, dan dihadiri langsung calon anggota DPRD Kota Manado Dapil 3 Tuminting Bunaken Sri Nanda Lamadau, dan pendukung setia. Dalam sambutan politik, Sri Nanda Lamadau menyampaikan, masyarakat jangan mau dibodoh-bodohi, jangan hanya uang 1 atau 2 lembar kita menjual harga diri kita. Sri Nanda Lamadau juga mengatakan bahwa, saya maju sebagai calon anggota DPRD Kota Manado, demi kesejahteraan masyarakat khususnya Dapil Tuminting Bunaken Darat dan Bunaken Kepulauan. Nanda juga menambahkan, bahwa menjadi calon DPRD itu harus memiliki 3 poin yaitu, pertama harus ada keberanian untuk bersuara di parlemen, kedua harus pintar dalam materi-materi yang ada di lembaga DPRD, yang ketiga harus memiliki finansial. Percuma jadi anggota DPRD tapi tidak punya kualitas, kalau mempunyai kualitas hal yang paling utama adalah memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa pendukung Sri Nanda Lamadau mengatakan, kami sangat berharap Nanda Lamadau menjadi anggota DPRD Manado, karena Nanda Lamadau ini sangat baik dengan kami warga sini. Kalau anggota DPRD yang lain, setelah mereka terpilih jadi anggota DPRD, mereka sudah melupakan kami sebagai warga yang memilih mereka saat pemilu kemarin. Dan kami yakin Sri Nanda Lamadau tidak seperti para anggota DPRD yang dimaksud. Seperti apa sambutan politik Sri Nanda Lamadau? Berikut cuplikannya. Orang lupa mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah syafaatnya selalu tercurahkan kepada kita yang selalu istiqomah di jalan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama yang saya hormati ini Badan Keimanan Masjid Darussalam. Mungkin Nanda Petin ini tersebar dari Sindulang sampai Bahowo, sampai Manado Tua, sampai Bunaken, lengkap dengan baretnya. Kuranglah itu Kak Chandra. Keras. Lengkap dari 19 kelurahan yang ada di Tuminting Bunaken terisi semua. Tak lalu ada suara itu. Hah? Jago. Jago. Tapi orang tetap berikhtiar, orang tetap berusaha. Bapak Ibu, minta maaf. Sebenarnya saya ini luar biasa capek secapek-capeknya karena saya jam 10 pagi keluar rumah untuk mengadakan rapat dengan Partai Nasdem. Karena kita ada tanggal 5 Februari nanti kita akan ada kampanye akbar dan rapat umum beserta sekaligus kampanye akbar yang akan dilaksanakan di Pohon Kasih oleh Partai Nasdem. Dan kita ditugaskan setiap caleg membawa masa, tapi cuma 100, jangan boleh banyak. Kalau siapa suka pergi, bismillah. Jangan ada doi dudu ini, jangan ada doi bensin sama dia yang di sebelah. Yang penting kalau makan ada Ibu Nanda Sadia, kalau kaos partai ada. Boleh begitu? Mau pergi? Oh, berat. Jadi, orang setiap caleg diberi tugas membawa. Oh, astagfirullahaladzim. Ada saya orang tua di sana, Ustazah Yuni. Terima kasih Ustazah sudah mau membersamai. Terima kasih sudah mau memberi diri dan meringankan langkah ke sini. Kemudian Bapak Ibu, saya capek dan Bapak Ibu tahu saya jam 6 tadi baru sampai di rumah, jam 6 maghrib. Karena rapat begitu alot, kita cukup tensinya agak naik karena satu-satu kita diberi tugas yang begitu berat, mobilisasi massa yang harus banyak, dan agar supaya ini menjadi wajah Partai Nasdem itu akan dilihat dari masa yang akan dibawa nanti para caleg. Jadi kita benar-benar lama tadi. Makanya maghrib tadi saya baru di rumah dan bisa bayangkan saya istirahat cuma berapa menit. Apalagi saya punya anak kecil 1 tahun. Tapi lelah dan capek itu terbayarkan ketika saya berdiri di atas panggung sini. Di hadapan ratusan orang di sini, saya mau bilang
bilang bahwa ini acara resmi Bapak Ibu. Saya melaporkan ke partai melaporkan kepada yang terkait yaitu Bawaslu dan kepolisian. Keluarlah yang namanya STTP. Nah, itu menandakan bahwa acara ini resmi. Jadi untuk Bapak Kepolisian dan Panwas, saya juga harus bicara agak serius. Kalau ada pertemuan-pertemuan yang tidak ada surat izin, tolong bikin temuan. Karena saya menghargai, saya sebagai caleg, di mana kapan saya mendaftarkan diri dan keluar DCT, saya menghargai hukum itu. Hari ini saya sudah melakukan sosialisasi besar 6 titik, dan itu seluruhnya 6 titik itu tidak ada cuma 50 orang, 100 ke atas, dan itu resmi, ada STTP-nya, dihadiri Bapak Kepolisian, dihadiri Panwas. Orang di luar sana bilang Ibu Nanda kasih hadir banyak orang karena ada doi dudu. Dari pertama saya backing tidak pernah ada doi dudu. Boleh cek dari Molas sampai hari ini saya backing. Saya harus serius bilang ini karena dimulai di momen-momen sudah mendekati ini semua isu udah mau backing Pak kita. So nggak ada orang boleh mau backing Pak Nanda untuk mau kasih jatuh. Tinggal itu Bapak Ibu. Yang pertama tinggal bagaimana memainkan isu soal Nanda melakukan money politik. Yang kedua, Nanda sesama tim dong sebakalai. Bukan hanya sesama tim, bahkan pendukung. Hari ini sebenarnya terlihat bagaimana sebenarnya antusias dari masyarakat Karangria yang hadir, tapi dirusak oleh beberapa oknum untuk melakukan sosialisasi di tempat sebelah, dan itu tidak terlapor dan itu tidak resmi, dan saya bisa menjamin itu. Tapi tidak apa-apa, saya tidak akan pernah gentar. Saya tidak pernah takut. Saya tidak pernah takut manusia kecuali saya suami dan saya orang tua. Kalau masih sama-sama makan nasi masih aku takut orang. Bagaimana itu? Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa saya cukup keras bilang soal itu? Karena di momen sudah semakin dekat, semua isu akan orang backing. Seluruh orang tenaga belum backing untuk menjatuhkan yang namanya Sri Nanda Lamadau. Saya bisa sombong di atas ini untuk bilang bahwa mungkin terlihat di media sosial dan bahkan dari ujung Sindulang sampai Bahowo, Nanda dong lihat so tinggal mau lantik. Tapi apakah saya sombong? Tidak akan pernah. Saya bisa dikenal dari ujung Sindulang sampai Bahowo, bahkan sampai Manado Tua orang banyak kenal. Itu bukan karena saya ini kuat, bukan saya hebat, bukan. Itu karena berkat doa Bapak Ibu semua yang ada di sini. Saya bisa berdiri di sini, saya didoakan agar supaya perjalanan saya itu bisa dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, di panggung ini, titik ke-6 ini saya mau bilang, saya tidak akan pernah mau berjanji kepada masyarakat. Saya hanya ingin berjanji kepada diri saya sendiri dan Tuhan saya bahwa saya hanya ingin hidup saya ini berguna untuk banyak orang. Saya mungkin boleh berbohong di depan Bapak Ibu agar supaya saya dapat meraup suara sebanyak-banyaknya. Saya mungkin bisa berbohong besok ketika saya terpilih, saya bisa bikin penerangan, saya bisa bikin jalan. Tapi saya tidak mungkin berbohong kepada Tuhan saya. Saya mungkin bisa berbohong ke Bapak Ibu agar besok Bapak Ibu pilih Pak Nanda. Dan saya tidak pernah akan berjanji. Beberapa bulan lalu ada masyarakat di Karangria melaporkan di sini ada satu tiang listriknya, soalnya ada tiang listrik, tapi dorang itu kabel suka caku-caku kong di bawah tiang cuma pakai kayu. Kong ini kabel semua nyala-nyala, kong tanpa anak bermain. Dia bilang, sudah Bu, kita mau bawa kemari 20 kakak. Berapa itu tiang? Dia bilang sejumlah uang. Saya kasih, saya bilang baku tambah baju yang lain, saya kasih. Ini dia. Orang bilang 1,5 juta, saya bilang kenapa 1 juta, yang lain baku tambah baju.
Mau pilih bagi kita tuh nyanda, selamatkan. Selama itu untuk kemanfaatan dan kemaslahatan orang banyak, saya bantu Bapak Ibu. Bukan karena saya banyak doi. Saya tergugah Bapak Ibu. Saya ini orang susah. Saya bukan orang kaya. Saya bukan dari anak konglomerat. Saya pe mama dan saya pe papa ini cuma tiba-tiba ikan. Kasih sekolah pananda sampai nanda S2 sampai nanda pergi ke Jakarta. Bergaul dengan banyak orang, melakukan jejaring yang begitu besar, dan hari ini saya dengan begitu kepercayaan diri saya, walaupun anak tiba-tiba ikan lahir dari doi anyer, saya siap bertarung untuk DPRD Kota Manado. Bapak Ibu, di medan pertempuran sekeras apapun Anda siap bertarung, memakai senjata sekaliber apapun, saya sangat siap untuk bertarung. Terbukti dengan 6 titik saya pertemuan hari ini. Dan Bapak Ibu, sudah 168 titik itu melakukan pertemuan yang kecil-kecil, bukan besar begini. Kenapa saya bikin di tiap kelurahan pertemuan besar? Karena dari kelurahan Sindulang sampai Bahowo sana, kita keliling pertemuan kecil, jadi kurang backing satu kali besar. Agar supaya lebih memantapkan Bapak Ibu pilihan hati ke saya. Ini soal pemantapan pilihan hati Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, tinggal 1 minggu orang pemilihan. Orang tidak usah hitung untuk 3 hari masa tenang. Sudah malam bakupas itu. Orang tidak usah hitung. Hari-hari begini akan datang seluruh caleg dari partai manapun yang akan membuat janji-janji manis di telinga Bapak Ibu. Semuanya, dorang bilang dorang mau kasih 100, dorang mau kasih 200, dorang mau kasih 300. Tapi apakah harga diri kita cuma bisa dihargai dengan 1 lembar, 2 lembar kertas Bapak Ibu? Minta maaf, setelah dorang tak pilih, dorang tidak akan pernah kembali ke Bapak Ibu. Betul itu. So terbukti Bapak Ibu, banyak DP bukti. Nanda ini cuma ingin berguna untuk banyak orang. Ketika ada orang minta tolong sakit, mau minta tolong, Nanda bisa bantu. Makanya Nanda bilang, insya Allah, puji Tuhan, kalau Tuhan berkenan Nanda jadi Dewan Kota Manado, Nanda akan mendirikan rumah aspirasi. Rumah aspirasi itu rumah kita bersama Bapak Ibu. Jadi, Nanda usah jauh-jauh cari Pananda di gedung rakyat tersebut, cari Pananda di rumah aspirasi tersebut. Bicara, keluh kesahkan seluruh keluh kesah orang di situ. Kalau Nanda bisa bantu melalui trifungsi yang melekat sebagai anggota dewan, yaitu legislasi, controlling, dan budgeting, saya akan bantu melalui trifungsi itu. Kalau saya bisa bantu melalui saya pribadi, saya akan bantu melalui yayasan saya. Minta maaf, sudah dari 2 tahun lalu saya berjalan, lihat orang sakit sampai suka duka saya pigiakan. Untuk apa? Ini jangka panjang, bukan hanya untuk pemilihan Bapak Ibu. Kalaupun amit-amit Jabang Bayi saya tidak terpilih, saya tetap akan jalan dengan yayasan saya Bapak Ibu. Nanda tidak akan miskin Bapak Ibu hanya kalau tidak terpilih. Tidak akan pernah saya miskin. Karena apa? Saya punya mata pencarian. Di satu perusahaan suami saya direktur, saya komisaris. Kalau hanya untuk memperkaya diri, saya sudah terpenuhi. Tapi ada hal di luar daripada itu. Saya ingin mendedikasikan diri saya, mengabdikan diri saya untuk masyarakat banyak. Kalau Tuhan berkehendak saya bisa jadi Dewan Kota Manado, saya ini bisa berguna untuk banyak orang. Kalau dulu saya cuma bisa bantu mungkin Kampung Tali, insya Allah puji Tuhan kalau saya jadi Dewan Kota Manado, banyak orang bisa saya bantu lewat badan saya yang di Dewan Kota Manado. Dan Bapak Ibu, sudahlah, stop orang pilih. Tiap tahun ada pemilihan, orang selalu pilih kucing dalam karung. Betul? Orang minta dari mana kamari tiba-tiba ada apa kita begini nggak cari 10, kenapa pangan? Selalu ada begitu. Rusak orang demokrasi hanya
lembar, 2 lembar kertas. Apakah Ibu Nandanya nak dadoi? Sangat siap bertarung Bapak Ibu. Saya ada doi. Tapi bukan untuk merusak demokrasi kita hanya dengan selembar 2 lembar kertas. Siapa mau sosialisasi begini ya pakai duit? Kau bayar dengan apa dah? Bayar dengan kertas ini. Jadi begitu Bapak Ibu. Sudah cukup orang pilih kucing dalam karung. Sudah cukup orang pilih orang yang selalu menina-momokkan orang dengan janji-janji manis. Oh iya, nanti kalau pilih Pak kita ada kartu ini serta gigi dong usir. So cukup Bapak Ibu. Kenapa Nanda mau bikin pertemuan begini Bapak Ibu? Kalau mau pikir Bapak Ibu, kita cuma kumpul jo tim Karangria mau dicari 1 cari 10 apa doi kau ni. Kalau mau pikir bodoh-bodoh Bapak Ibu. Tapi Nanda ni mau, kita mau baku dapat dengan Bapak Ibu agar supaya apa? Hakikat menjadi anggota DPRD itu baku dapat dengan DP rakyat. Bapak Ibu tahu Pak Nanda, Nanda tahu Pak Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar pilih tim, pikirin Pak tim cuma datang usia Bu. Ibu sudah aman Ibu di Karangria. Tiba-tiba di TPS cuma 5 suara. Besok gepek tuh. Ada begitu? Oh, korban ini, korban. Dapat lihat korban ini. Jadi begitu. Kalau Ibu Nanda itu ada tim naik turun rumah, ketika Bapak Ibu mengeluhkan apapun itu, Nanda siap membersamai. Adakah Nanda janji yang Nanda tidak tepati? Adanya enggak? Coba bilang dari kampung mana yang Nanda kasih janji Nanda tepati? Karena saya tidak pernah mau berjanji. Kalau dong bilang sedang belum jadi anggota dewan, so bikin. Apalagi kau sudah jadi anggota dewan. Boleh begitu Kak Chan? Jago. Baru Bapak Ibu menjadi anggota DPR itu harus punya kapasitas. Karena apa ini? Ada Kak Chandra ini. Dia ini adalah media di DPRD Kota Manado yang selalu melihat tingkah laku dari anggota DPRD. Bukan sedikit ini anggota dewan ini lain cuma tidur dalam kantor dewan. Bukan kita yang bilang ya. Wartawan ini nyala yang bisa ganggu dia. Nah, kenapa harus pilih yang berkualitas Bapak Ibu? Ini kasihan ini Magister Administrasi Publik ada ambil di Jakarta Bapak Ibu, bukan cuma kaleng-kaleng. Dan Nanda bukan hanya sekedar kuliah, Nanda melakukan jejaring di sana. Saya menjadi staf ahli DPD RI, saya menjadi staf Komnas Perempuan Republik Indonesia, bahkan saya bertemu dengan banyak orang besar, tapi tidak terpublikasi karena saya ingin melakukan jejaring itu saya pribadi. Nanti kenapa saya ingin melangkah menjadi anggota DPRD Kota Manado? Karena ilmu yang saya dapat baik di organisasi, baik di bangku kuliah akan saya implementasikan pada saat saya di Dewan Kota Manado. Maka dari itu orang bilang pilih calon anggota legislatif sesuai dengan DP sekolah, dia ada geluti, dengan yang punya kapasitas. Bapak Ibu menjadi anggota DPR itu harus ada 3. Dia mesti berani, dia mesti cerdas, dia mesti ada doi. Orang kalau cuma barani dan cuma barani kau pintar kau ada doi setengah mati Bapak Ibu. Betul? Kalau orang ada doi tapi kau orang cuma barani, kau cuma pintar, dong bikin bodoh. Jadi orang mesti paket lengkap. Di dewan itu mau aku pakai meja. Jadi pilih yang masih muda, kaki mau aku pakai meja ini kaki jarak serangan jantung. Mau aku pakai meja kalau ada kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah, orang wajib bicara dan pasang badan untuk rakyat. Itu tugas anggota dewan. Anggota dewan itu tidak punya program Bapak Ibu. Saya tegaskan di sini. Anggota dewan itu dia melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang melekat terhadap dia, yaitu legislasi, controlling dan budgeting, mengurus undang-undang, mengatur anggaran dan mengontrol seluruh kebijakan yang ada oleh pemerintah, dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota. Caleg mesti tahu itu. Kalau Bapak Ibu tanya apa yang tugas caleg? Oh, tugas caleg bikin jalan, bikin lampu. Salah. Bikin wifi.
Ini yang bilang ya. Bukan tugas dewan itu ya, bukan tugas dewan itu. Bukan tugas dewan itu Bapak Ibu. Tugas dewan itu mengontrol kebijakan. Jadi kalau soalnya ada dana lansia, dana kerohanian, dana duka, orang anggota dewan wajib mesti bicara. Biarlah cuma Ngana sendiri yang bicara soal itu, Ngana wajib bicara. Karena itu di petugas. Kalau misalnya itu menjadi keluhan dan aspirasi dari masyarakat, orang mesti bicara soal itu. Sekarang begini, bagaimana dia mau bicara di dewan sementara dia tidak pernah bertemu dengan DPR rakyat? Orang mesti baku dapat dengan rakyat agar orang tahu 168 titik yang Anda bilang tadi, ada baku dapat dari manusia semua itu Ibu, bukan pohon pisang. Baru ada tinggi di rumah-rumah itu 168 titik itu paling sedikit itu 5 orang, 5 sampai 15 orang orang tinggi. Dorang gini kurangnya mau besar dan bebipis. Jadi ikut pagi kita kurang kubur mana tuh nyak tumbus. Sampai anjing dusu. Semua sampai lewat badai-badai laut sana orang tumbus. Karena apa Bapak Ibu? Nanda ingin membersamai masyarakat Tuminting Bunaken 5 tahun selama masa jabatan Nanda. Bukan hanya punya kepentingan hari H, cuma kasih 100-200 ribu, setelah itu dia tetap hilang. Sedangkan mau lewat tutup itu kaca auto, rumah don tutup, bilang so tidur, bintau ada main game di dalam. Banyak begitu? Oh ini kumayan dia ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Saya ingin membersamai Bapak Ibu. Dan saya lagi-lagi saya mau bilang saya tidak akan pernah berjanji. Saya ingin mendedikasikan diri saya dan Bapak Ibu, saya ingin merubah stigma banyak orang di luar sana. Hanya anak pejabat yang bisa jadi anggota dewan, hanya anak konglomerat yang bisa jadi anggota dewan. Saya ingin merubah stigma banyak orang bahwa ada anak tiba-tiba ikan yang boleh duduk di rumah rakyat tersebut. Kapan lagi ada anak nelayan, ada anak petani, ada anak tukang ojek, ada anak tukang jual ikan mas yang boleh jadi anggota dewan? Kalau orang tidak rubah stigma itu dari sekarang, kapan lagi? Mesti orang Bapak Ibu dari sekarang. Mar kalau orang berpikir cuma ada doi ada suara, orang pe manusia, orang pe hidup cuma akan jadi begitu-begitu terus Bapak Ibu. Kiapa? Karena yang akan duduk di dewan tersebut, yang akan duduk di rumah rakyat tersebut, orang banyak sekali doi, anak konglomerat, anak pejabat, tapi minta maaf, tidak punya kapasitas. Dorang mengandalkan orang pedoi. Minta maaf 5 tahun 1 kali orang akan lihat Bapak Ibu. Dorang cuma mau lihat Bapak Ibu di hari H malam baku pas mau keker-keker mana ini ya? Pasti. Sudahlah Bapak Ibu. Dan itu mau tarubah kalau apa? Dimulai dari patoran pediri Bapak Ibu. Biarlah orang so goda-goda kalau orangnya anak kita tetap ada Ibu Nanda. Mar kalau boleh ada kan tuh? Kalau dong kasih ambil? Oh, udah paling gak ini. Dengar Pan Masih, saudara ini. Ih, orang yang kasih tuh nggak minta. Betul? Tetapi Bu Ananda. Jadi begitu Bapak Ibu. Saya ingin merubah stigma itu dan saya sebenarnya ini Bapak Ibu banyak yang bilang bahwa jangan percaya Pak Ibu-ibu dan Bapak-bapak, jangan percaya dengan data-data itu karena dorang ini cuma suka doi, dorang ini cuma suka Pak Ibu karena Ibu ada doi. Tapi saya bilang saya percaya dengan dorang kekuatan doa Pak kita. Bapak Ibu, saya mau tegaskan malam ini, apakah ada doi duduk? Tidak ada doi duduk. Tapi kenapa Bapak Ibu begitu banyak datang ke sini? Karena apa? Bapak Ibu berdoa Pananda dan Bapak Ibu keikhlasan dan sayang Pananda. Bapak Ibu sayang. Kalau cuma pakai doi duduk 100, 200 datang kemari, 1.000 boleh datang ini malam. Koordinator kelurahan Mbak Ila, Karangria. Kalau cuma pakai doi duduk, voli di Karangria. Cuma nyanda. Siapa jo yang mau datang, yang mau membersamai. Karena Nanda
Anda mau merusak orang tatanan demokrasi hanya dengan 1 lembar 2 lembar kertas. Saya ingin pemilu ini berintegritas, Bapak Ibu. Pilihlah orang yang berintegritas, pilihlah orang yang cerdas, yang bisa setidak-tidaknya Bapak Ibu bisa menitipkan Bapak Ibu titik harapan ketika dia jadi di Dewan Kota Manado. Dan Bapak Ibu, malam ini saya mau bilang, saya siap menjadi alat perjuangan Bapak Ibu nanti di sana. Saya siap memperjuangkan apa yang harus menjadi aspirasi dan perjuangan kita di Dewan Kota Manado nanti. Saya siap pasang badan. Kita tahu bersama begitu sulitnya mengurus apapun di Pemkot sana. Dunia cuma urus kecil, KTB susah sekali, mesti ada orang dalam. Saya siap menjadi orang itu. Chandra Mateos melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.